Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 Zulqa'dah 932 Hijriah atau bertepatan pada 29 Agustus 1526 Masehi. Ingatlah tanggal dan tahun ini, tanggal yang sangat menyesakan Eropa dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya yang membuat mereka trauma sekaligus mewariskan dendam kepada generasi setelahnya. Trauma apa gerangan? Trauma dan dendam atas kekalahan mereka dalam perang Mohawk atau Kade Bacana Mohawk. Mohawk adalah sebuah lembah di Hungaria tempat perang berlangsung. Perang ini berawal dari dibunuhnya utusan Sultan Turki Utsmani yang hendak mengambil jizyah dari Raja Hungaria saat itu, yaitu Raja Louis II yang sudah turun-temurun sampai masa Sultan Salim I. Karena Raja Louis II merasa pengganti Sultan Salim I, Sulaiman Al-Kanuni, adalah anak belia yang berusia 26 tahun yang tidak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat bapaknya. Maka dibunuhlah utusan atas dukungan dari Vatikan. Peristiwa ini membuat Sultan Sulaiman marah besar. Lalu ia mempersiapkan pasukan perangnya dan bergegas ke Hungaria dengan pasukan kurang lebih 100.000 mujahid dengan 350 meriam dan 800 kapal perang. Dalam perjalanan ke Hungaria, pasukannya mampu menundukkan benteng Belgrade atau ibu kota Serbia sekarang. Sedangkan pasukan Eropa bermodalkan dengan 200.000 pasukan berkuda, 35.000 diantaranya lengkap dengan senjata dan baju besi. Pasukan Sulaiman Al-Kanuni melewati sungai yang terkenal dan menunggu di lembah Mohawk. Dari Mohawk Selatan, Hongaria dan Timur Rumania menanti pasukan Eropa yang terdiri dari Hongaria, Rumania, Kroasia, Bohemia, Kekaisaran Romawi, negara kepausan, Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, hampir seluruh daratan Eropa kecuali Britania, Portugal, sebagian Prancis dan Skandinavia. Pada 21 Zulqa'dah, Sultan Sulaiman mengimami sholat fajar setelah malamnya ia habiskan untuk berdoa dan munajat. Beliau mengumpulkan para tentara Islam dan memandanginya dengan begitu bangga. Setelah mengucapkan salam, tidak terasa air mata mengalir di pipi Sultan muda ini. Seraya ia mengatakan, "Saya saat ini seperti dalam posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan kalian semuanya." Ucapan Sultan Sulaiman membuat tentara Islam pun pecah dalam tangisan. Mereka saling memeluk satu dengan yang lainnya, serasa saling berjanji untuk bertemu kembali di dalam surga. Kekuatan tawakal memenuhi dada seluruh mujahid Islam. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hidup mulia atau mati syahid. Dengan izin Allah, kekuatan tawakal dan strategi perang yang brilian, pasukan muslim mampu meluluh lantahkan kepongahan barat yang tidak lebih dari 1,5 jam. Pasukan berkuda pilihan Sultan Sulaiman di garda paling depan langsung berhadapan dengan pasukan elit barat. Ketika ada isyarat tertentu, pasukan terdepan itu tiba-tiba mundur. Semuanya ke arah kanan dan kiri, pasukan meriam Sultan yang tidak disadari oleh pasukan barat. Mereka mengejar seperti angin topan. 100.000 pasukan barat terjebak oleh strategi Sultan Sulaiman sehingga mereka tanpa sadar berada di tengah-tengah meriam pasukan muslimin dan langsung menghujaninya dari setiap penjuru tanpa ampun. Mereka luluh lantah seperti semut dibanting yang dibakar api dari bawah. Ribuan tentara barat yang masih di belakang lari kabur terbirit-birit dan tenggelam mati di sungai, termasuk Raja Louis II. Berakhirlah perang dengan tewasnya Raja Hongaria Louis II beserta para uskup yang 7 orang mewakili Nasrani dan utusan paus dan 70.000 pasukan. Di samping itu, 25.000 ditawan dalam keadaan terluka. Muslimin memasuki Budapest
ibu kota Hungaria dengan lantunan takbir bertepatan dengan Idul Adha setelah mereka lantunkan hal yang sama di Belgrade, Serbia. Kemenangan Utsmaniyah menyebabkan perpecahan Hongaria untuk selama beberapa abad di antara Kesultanan Utsmaniyah, monarki Habsburg dari Austria dan kerajaan Transilvania. Kematian Laos II ketika menyelamatkan diri dari pertempuran menandakan akhir dinasti dari Jagellon. Dan dinasti ini kemudian bersatu dengan Habsburg melalui pernikahan dengan Adinda Lajos. Barat senantiasa menutupi aib ini selama beberapa dekade. Kemudian memproduksi film-film tentang King Sulaiman. Dengan segala distorsinya, mereka trauma, kecewa, dan akhirnya melakukan perbuatan tercela dan juga nista. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.